Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulil muallimit tullabi wa musahilil khairi liman yata'allamu. Thumma salatu wassalamu ala nabi wa alihi wa sahbihi jayudamu. Ya Rabbana kaffir anna dhunubana wa walidina wa liman huwa muslimu. Ad'uka Allahumma ilman nafi'a min yaumina ilal hisabi yaqumu. Amin 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 wa ya fattahu. Amin 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 wa ya alimu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Wa nudiba li musallin tawajjuhun linahwi jidarin. Wa nudiba, dan disunnahkan li musallin untuk orang yang sholat, disunnahkan tawajjuhun menghadap linahwi jidarin ke arah semacam tembok, au amudin atau tiang, min kulli syakhisin, yakni dari setiap yang berdiri tulurtifaihi yang panjang berdirinya syakhis, panjang berdirinya benda tadi, thulutha dira'in 2/3 dira, thulutha dira'in 2/3 dira, fa'aktsara atau lebih tinggi, wa ma bainahu wa baina aqibil musalli thalathatu arwain, wa ma bainahu, dan jarak antara benda itu, jarak antara kulli syakhis wa baina aqibil musalli, dan antara aqib itu ini apa namanya, tumit, antara benda itu wa baina aqibil musalli dan tumitnya orang yang sholat itu jaraknya salah satu adru'in 3 dira fa aqalla atau lebih sedikit. Summa in ajiza anhu, kemudian jika tidak mampu orang yang sholat tadi anhu dari mendirikan atau dari menghadap benda tersebut, falinahwi ason, maka menghadap kepada semacam tongkat, magzuzatin yang ditancapkan, kamatain seperti tanda. Fa illam yajidhu, maka jika tidak mendapatkan orang yang sholat akan ason, akan tongkat, nudiba, maka disunnahkan bastu musollan, disunnahkan menggelar tempat sholat. Musollan itu artinya tempat sholat, kasajadatin seperti sejadah. Thumma in ajiza anhu, kemudian jika dia tidak mampu anhu dari bastu musollah, dari menggelarkan sejadah, khotta amamahu, maka dia melangkah orang yang sholat amamahu akan depannya musollah, khotton dengan satu langkahan, fi thalathati adru'in dalam 3 dira, ardon lebarnya, autulan atau panjangnya, wa huwa aula, dan itu lebih utama, li khabari Abi Daud, untuk karena hadis yang dikeluarkan oleh Imam Abu Daud, idza shalla ahadukum, ketika salat salah seorang dari kalian, kata Rasulullah, falyaj'al, maka hendaklah menjadikan seorang dari kalian amama wajhihi, di depan wajahnya orang yang sholat, atau seorang dari kalian menjadikan syai'an sesuatu. Fa illam yajid, maka jika dia tidak menemukan, falyansib ason, maka hendaklah dia mendirikan, menegakkan ason tongkat. Fa illam yakun ma'ahu ason, maka jika tidak ada bersama salah seorang kalian ason, tidak ada tongkat, falyakhutta khotton, maka hendaklah dia melangkah khotton dengan langkahan, tsumma la yadurru, maka kemudian tidaklah berbahaya, mamarro amamahu, sesuatu yang lewat amamahu di depannya. Wakisa, dan dikiaskan bil khotti dengan khot atau dengan langkahan tadi, al musalla. Khot itu jangan langkahan aja, garis aja deh, garis saja. Tadi ada ajiza anhu, khotta amamahu, dia menggaris. Dan dikiaskan bil khotti dengan garis, dengan menggaris apa, al musalla, musola sejadah.
Wa quddima didahulukan apa musola alal khotti atas garis liannahu adharu karena sungguhnya musola atau sejadah itu adharu lebih nyata atau lebih jelas fil muradi dalam maksudnya. Wa tartibul madhkuru dan urutan yang disebutkan tadi huwal mu'tamadu itu adalah yang dijadikan pegangan khilafan kecuali atau berbeda lima yuhimhu kalamubnil muqri dengan suatu keterangan yang salah menduga atau salah duga apakah kalamubnil muqri ucapannya Ibnu Muqri. Famata adalah an rutbatin maka ketika pindah seorang yang sholat an rutbatin dari satu rutbah atau dari satu derajat derajat tempat sholat ila madunaha kepada sesuatu yang di bawahnya ma'al qudrati padahal dia bisa alaiha atasnya kanat kal adami maka ada rutbah itu kal adami seperti tidak ada. Titik. Ini tentang kesunatan dalam sholat, masih tentang kesunatan dalam sholat. Disunnahkan ketika kita sholat bukan di masjid tapi di suatu tempat, maka disunnahkan kita cari tempat yang depannya tembok. Ini pertama nih, depannya tembok. Disunnahkan cari tempat yang memang depan kita tembok. Ini prinsipnya dari semua ini adalah untuk menghalangi orang yang lewat. Jadi cari tembok. Ini rutbah atau paling bagus pertama ini cari tembok. Ini selain di masjid ya, kalau masjid di mana aja boleh. Atau tiang. Cari tiang. Kira-kira kita bukan di masjid, maka cari tiang. Tiang apa ya? Pokoknya tiang apa aja. Tiang listrik ya, tiang bendera. Pokoknya cari aja. Jadi ketahuan bahwa itu sholat kita dan tidak boleh ada orang lewat situ. Tiang. Nah ini jaraknya bagaimana? Jarak antara orang yang sholat antara kita dengan tiang atau tembok itu jaraknya kira-kira 3 dhira. 1 dhira itu 60 cm dah atau 50 cm. Jadi 3 dhira itu 150 cm atau 1,5 meter kira-kira begitu. Ya. Atau kalau 1 dhira itu segini, dhira itu 1 hasta namanya. Bahasa dulunya hasta Bang Sain. 1 hasta itu segini. 1 hasta berapa nih? 50 kali ya? 60. Iya, 60. Nah, sekitar 3 dhira. Itu panjangnya. Nah, ini yang pertama ini. Jadi tembok, kemudian tiang. Atau dengan segala sesuatu yang memang bisa didirikan, segala sesuatu yang bisa bisa berdiri di depannya. Ini supaya orang-orang tahu bahwa itu adalah tempat sholat kita. Tempat sholat dalam bahasa Arab itu disebut dengan musola, musollan atau musola. Musola itu artinya tempat sholat. Tapi kalau dalam bahasa Arab yang dimaksud dengan musola itu tempat sholat yang segini ini. Nah sejadah disebutnya musola, tempat sholat. Kan beda kalau kita musola langgar. Iya orang dulu sebutnya langgar. Orang dulu mah berani-berani sholat dilanggar. Iya orang dulu juga kuat-kuat. Ya orang masih utuh. Sekarang udah nggak kuat. Ini sholat dilanggar. Jadi yang dimaksud dengan musola di sini bukan musola dalam pengertian Indonesia, bukan musola yang dimaksud di sini tempat sholat kita itu. Yang segitu itu tuh namanya musola, tempat sholat. Nah musola atau tempat sholat tadi bisa dinyatakan dengan tanda seperti tadi tembok. Jarak antara dia dengan tembok itulah musola. Jarak antara kita dengan tiang itulah musola. Jarak antara kita dengan sejadah itulah musola. Tembok, tiang. Nah kemudian kalau tidak ada, maka disunahkan juga tancapkan tongkat. Nah kan sunnah juga pakai tongkat tuh ya. Sunnah, tapi hati-hati beda antara sunnah dengan pamer juga. Sunnah itu ya Rasulullah kan waktu itu 40-50 ya. 50 udah pantas pakai tongkat dah. Di Madinah itu Rasulullah udah 53 tahun. Udah 53 tahun. Nah kalau kayak Bang Lutfi pakai tongkat, waduh itu mah tahu sunnah tahu pamer, malah kagak malah susah godain cewek pi. Pakai tongkat ya kakek kayak gitu ya. Lagu lu kayak gitu. Pakai tongkat aja
Nah, tongkat ini juga sunnah. Di berikutnya, derajat berikutnya, kalau tidak ada tembok, tidak ada tiang, tongkat disunahkan tancapin tongkat. Nah, itu jarak antara kita dengan tongkat itu, itulah musola atau tempat sholat kita. Nah, kalau nggak ada juga tongkat, maka bikin garis. Tadi saya artikan langkah, sebenarnya bukan langkah, itu garis. Maka bikin garis yang jaraknya itu tadi 3 diro. Ini supaya orang tahu bahwa kita lagi sholat, dan tidaklah bahaya, tidak masalah kalau orang itu lewat di depan garis. Maksudnya di depan garis itu di depan batas yang sudah kita buat. Batas yang tadi berupa tembok atau tiang atau tongkat atau garis, itu di luar garis itu maka nggak masalah orang lewat. Kita nggak punya sejadah, bikin aja garis pakai kapur, atau nggak garis pakai kapur ya pakai inilah tasbih. Dari situ agak jauh, tapi bukan di tengah-tengah sujud kita, agak jauh. Saya sholat di sini, nah tasbih saya letakkan sini. Nah, itu ke tempat sholat. Maka batas musola saya mulai dari tumit saya, tadi ada kata-kata akib, dari tumit sampai tasbih tadi yang saya lempar di situ batas. Orang mau lewat depan termos nggak apa-apa, nggak masalah. Oh, lewat depan termos, asal jangan main kartu aja depan termos. Nah, catur itu, lagi main catur itu kan nggak apa-apa nih, jangan juga. Ya, lewat nggak apa-apa, orang lewat nggak apa-apa, nggak masalah, karena udah ada batas jelas antara tumit kita dengan tasbih tadi contohnya. Bisa. Ini yang dalam hadis disebut dengan sutroh. Sutroh itu pembatas. Nah, disebut tadi di sini tidak bahaya, maksudnya tidak bermasalah, tidak masalah kalau orang lewat di depan batas yang sudah kita dirikan itu, karena itu bukan tempat sholat kita, bukan musola kita. Yang jadi masalah kalau orang lewat di dalam sini. Nah, orang yang lewat di dalam sini boleh kita halangin begini, Allahdolin amin, ada yang lewat kita boleh, karena itu masih tempat kita. Terus bocah misalnya lakum dinukum boleh lewat, boleh kita giniin. Bocah ini malah seneng dikira palang pintu. Nanti nih nonim dibilang itu. Saya biarin aja bocah ya. Nah, ini ya itu, kalau kita kasih pengertian, memang kita kasih pengertian kalau lewat depan sholat itu orang nggak boleh, kita kasih pengertian. Nah, di sini titik tekannya kita sudah bikin batas sholat yang namanya musola tadi, mulai dari dirinya tumit kita sampai batas yang kita buat tadi atau sejadah. Ini titik tekannya, kita tidak boleh melarang atau tidak boleh mencegah orang yang lewat di luar sejadah, nggak masalah di luar sejadah. Jadi jangan terus orang lewat kita omelin, karena itu di depan sejadah, di depan tempat sholat kita. Selain itu juga tentang nahi mungkar atau amar ma'ruf. Perbuatan lewat di depan sejadah. Di depan sejadah itu maksudnya memutus antara orang yang sholat dengan ujung sejadah. Jadi dia ada di depan orang sholat. Ini perbuatan yang bisa dikatakan dosa. Dosanya dosa besar. Makanya anak kita harus kasih pengertian. Dosanya dosa besar. Dia nggak tahu antara orang yang sholat dengan yang sedang dia hadapi, yaitu Allah, itu ada apa aja dia nggak tahu. Itu ada ribuan bahkan jutaan malaikat yang ikut di situ antara dia dengan Allah gitu. Nah, itu ngalangin. Bayangin aja kalau malaikatnya ini ngamuk, kalau malaikatnya marah kan ya kita lewat pas pampres aja kadang-kadang bisa ditarik tangan kita, nggak boleh, dosa besar. Nah, orang kaitannya dengan dosa besar, maka harus ada nahi mungkar, mencegah orang. Kita bisa mencegah kalau orang itu tahu bahwa yang dia lakukan itu perkara yang mungkar atau perkara yang diharamkan. Kalau dia nggak tahu bagaimana? Kalau dia nggak tahu, kita nggak boleh nahi mungkar. Terus bagaimana? Karenanya nahi mungkar, langkah pertamanya amar ma'ruf nahi mungkar, langkah pertamanya harus kasih pengertian dulu. Jadi kalau dia lewat satu kali, batasin. Masih lewat juga, sekiranya mengganggu kehusuan sholat kita, biarin aja. Nah, nanti selesai sholat kasih pengertian dulu, bang.
Ntar kalau mau bikin kopi jangan lewat depan saya ya. Mana bau banget lagi kopinya. Jangan lewat depan saya. Ini nggak boleh. Orang, oh gitu ya bang, iya. Nah kalau kita udah tahu seperti itu, kalau udah kita beritahu seperti itu, maka kita amar ma'ruf nahi munkar baru satu. Jadi tahap amar ma'ruf nahi munkar yang pertama itu kasih pengertian dulu, kasih takrif bahwa ini salah, ini betul, ini haram, ini halal, ini buruk, ini baik. Nah, setelah itu baru kita cegah. Ini nggak boleh lewat depan orang sholat. Kasih pengertian seperti itu. Batasan-batasan tadi atau ini macam-macam tadi, rutbah ya, rutbah grade-nya, urutannya. Tadi sudah kita sebutkan urutan yang terakhir itu garis tadi. Kalau memang nggak ada sejadah, boleh kita bikin garis. Terus disebutkan di sini wa yusannu, dan disunahkan Allah yaj'ala as-sutrata tilqa wajhihi. Disunahkan dia tidak membuat as-sutrata penghalang tilqa wajhihi di arah mukanya, hadapannya, bal an yaminihi, tetapi dari kanan kiri, an yaminihi wa yasir aw yasari, kanan kirinya. Wa kullu safin sutratun, dan setiap saf atau setiap barisan itu sutratun adalah penghalang, liman khalfahu, untuk orang di depannya, in qaruba minhu, jika dekat barisan tersebut, minhu darinya. Qala al-Baghawi, berkata Imam Baghawi, sutratul imami, penghalangnya imam, sutratun man khalfahu adalah penghalang orang di belakangnya. Intaha, selesai. Ada istilah memang sutroh yang dimaksud di sini bisa pengertiannya penghalang secara khusus, bisa pengertiannya penghalang secara umum, apapun itu bentuknya sutroh. Di masjid-masjid itu suka ada yang ngasih hadiah sutroh tuh. Sutroh itu bentuknya kayak papan. Tek orang lihat. Ya itu sutroh. Sebenarnya nggak harus itu, tasbih aja bisa. Kunci Vespa bisa. Buat sutroh asal kita itu. Sutroh. Ya, nah, pakai ini bah, pakai korek begini, dipungut sama orang koreknya. Sutroh. Memang tadi 2/3 diro disunahkan tuh tingginya. Kalau memang kita mau pakai sutroh atau penghalang, tingginya itu sunahnya 2/3 diro. Kalau 1 dironya 60, 2/3 ya kira-kira 40 cm ya. 40 cm sunahkan bentuknya. Biasanya sutroh itu bentuknya papan yang diriin gitu. Ini sutroh. Nah kalau sudah pakai musola atau pakai sejadah, maksudnya kalau sudah ada batas sejadah atau batas karpet misalnya di masjid, ya nggak perlu sutroh juga, nggak usah ada sutroh. Justru yang perlu kalau udah ada tadi batas tempat antara tumit kita dengan tempat sujud di atasnya, itu justru yang harus dipakein sutroh atau penghalang itu adalah kiri kanan kita dijadikan penghalang. Nah kalau saf sholat itu sendiri, kiri kanan itu sudah merupakan sutroh, artinya sebelah kiri kita adalah sebagai sutroh atau penghalang bagian kita. Maksudnya di sini ya udah bagian-bagiannya. Kalau berdiri sini, nih kita sebelahnya berarti saf orang lain, itu sudah merupakan sutroh. Jangan kita sujud kemudian tangan kita ke tempat orang lain misalnya, atau kita sujud atau kita diri kaki kita nginjek kaki orang lain, nggak boleh. Itu udah sutrohnya tuh, harusnya seperti itu. Jadi setiap saf kiri kanannya adalah sutrohnya. Ini orang diri sini nih, walaupun nggak ada sutroh, ini sebenarnya udah penghalang, udah nggak boleh kaki diinjek begini, udah sutroh, udah penghalang nih, udah penghalang. Jadi ada penghalang yang arahnya dari belakang ke depan, orang yang sholat, ada yang dari samping ke samping. Yang dari samping-samping setiap saf itu adalah penghalang, nggak boleh kita masuk ke sini. Ya, lagi sholat, kemudian lihat itu sampingnya ada iPhone tuh, lihat iPhone berapa nih, punya orang, nggak boleh itu. Makanya kalau sholat harus melihat ke tempat sujud. Tapi tempat sujud yang dimaksud tempat sujud kita, jangan tempat sujud orang lain, jangan. Kalau tempat sujud orang lain itu udah ada sutrohnya, udah ada penghalangnya.
Justru yang disunahkan jika di masjid atau di tempat yang memang udah ada sejadah, udah ada batas saf di karpetnya, itu disunahkan adalah kasih sutrah di sampingnya justru supaya orang nggak lewat. Jadi kita nggak perlu begini, tangan kita nggak perlu palangin supaya orang nggak lewat. Tapi biasanya kalau udah ada sejadah udah tahu orang kalau lagi sholat. Nah mereka yang ngaji biasanya tahu nggak boleh benar-benar lewat di situ, lewat di antara orang yang sholat dengan sejadahnya. Nah ini pengertian sutroh, dan ini sunnah, memang disunahkan kalau kita sholat itu pakai sejadah atau pakai batasan lah. Walau ta'aradat as-sutratu wal qurbu minal imami aw as-safful awwali famal ladzi yuqaddamu qala syekhuna kullun muhtamilun wa zahiru qaulihim yuqaddamu as-safful awwal. Walau ta'aradat as-sutratu wallahu a'lam bishawab.